Ketika Yusuf menceritakan mimpinya, maka saudara-saudaranya marah padanya. Kemudian Yusuf menceritakan mimpi keduanya, bahkan sekarang ayahnya pun sampai menegur dia. Ada apa dengan Yusuf ini? Apakah ia anak manja yang angkuh, yang buta terhadap perasaan saudara-saudaranya? Ataukah ia menikmati cerita tentang dirinya sebagai penguasa? Namun waktu akhirnya yang menjawab pertanyaan ini. Ketika Yusuf di penjara, juru minum dan juru roti raja gelisah karena mimpi mereka. Yusuf meminta mereka menceritakannya, dan saat itu juga Yusuf memberitahukan artinya. 3 hari kemudian semuanya terjadi, tepat sesuai yang dikatakan Yusuf. Beberapa tahun kemudian Yusuf dipanggil oleh Firaun, yang berkata bahwa Yusuf adalah orang yang hanya dengan mendengar mimpi langsung dapat memberikan artinya. Daniel saja perlu berpuasa terlebih dahulu sebelum bisa mengartikan mimpi. Kapan Yusuf memiliki kemampuan ini? Bahkan Yusuf terasa sangat yakin dengan kemampuannya, seolah ia sudah lama hidup bersama karunia itu. Maka saat melihat kembali kisah mimpi Yusuf, maka kemungkinan Yusuf menceritakan kedua mimpinya karena ia tahu arti mimpi itu. Namun belum sampai memberitahu artinya, Yusuf sudah ditegur baik oleh saudaranya maupun ayahnya. Padahal Yusuf menceritakan karena ia gelisah, ada yang tidak jelas dalam mimpinya. Yusuf muda perlu masukan dari orang terdekatnya, namun tidak mendapatkannya. Kegelisahan itu karena mimpi Yusuf hanya ada wujud, tetapi tanpa waktunya. Berbeda dengan mimpi juru minum dan juru roti yang punya waktu dan wujud. 3 hari lagi, juru minum dipulihkan posisinya dan juru roti akan digantung. Mimpi Firaun juga sama, 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Ini adalah ujian terberat ketika tahu endingnya tanpa tahu kapannya. Dan nama ujian itu adalah jalan pintas. Jika ada jalan lebih cepat mencapai tujuan, kenapa harus lewat jalan yang lama? Apalagi setelah mimpi itu, Yusuf justru dibuang dan dijual sebagai budak. Budak selamanya adalah budak, masa depan tidak ada. Bagaimana mungkin mimpi itu terwujud? Namun tiba-tiba ada jalan pintas. Istri Potifar jatuh hati padanya. Ini akan jadi jalan tercepat menuju penggenapan mimpinya. Ia bisa menggantikan posisi Potifar, posisi yang cukup tinggi jabatannya. Bukankah Abraham dulu pernah mengambil jalan pintas? Ketika Sarai menyerahkan budaknya untuk mendapatkan keturunan, Yakub pun pernah mengambil jalan pintas. Ketika ibunya memaksa ia menipu ayahnya demi merebut berkat Esau. Keduanya berusaha mempercepat apa yang Tuhan janjikan, namun Yusuf tidak mau. Jalan pintas memang pemikat hebat, banyak orang melaluinya. Kisah Yusuf mengajarkan, lebih baik mimpi itu tertunda lama daripada mimpi itu tercemar. Karena mimpi dari Tuhan akan terwujud, tetapi orangnya harus dibentuk dahulu. Dan kadang pembentukan itu terjadi lewat penundaan.